Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Saya Dr. Immanuel Julian Trianta Sokota, SPI MSI, dosen tetap P3K untuk waktu tertentu yang mengabdi di Universitas Patimura, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, program studi Ilmu Kelautan. Untuk video pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk mengikuti sertifikasi dosen 2026 dalam bidang pengajaran. Home base saya adalah Ilmu Kelautan, S1 Ilmu Kelautan, dan materi yang akan saya bawakan di video ini adalah tentang statistik kelautan. Statistik kelautan adalah mata kuliah yang diajarkan di semester 3 dengan bobot SKS 3, SKS 2 teori, tatap muka dan tugas mandiri, dan 1 praktikum. Mata kuliah ini, sub mata kuliah yang akan saya bawakan dalam video ini adalah analisis regresi dan korelasi. Sistem pengajaran yang diajarkan untuk mata kuliah ini adalah delivery. Delivery adalah perkenalan LPS kepada mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Yang kedua adalah interaksi. Interaksi ini antara mahasiswa dan mahasiswa dalam hal melakukan tugas belajar maupun tugas-tugas yang diberikan dosen. Kemudian antara mahasiswa dan dosen dalam diskusi di kelas. Sedangkan assessment adalah sistem penilaian yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa melalui tugas-tugas mandiri terstruktur untuk menyatakan bahwa nilai yang akan diperoleh mahasiswa adalah hasil dari kerja keras mahasiswa selama mengikuti perkuliahan dari UTS sampai UAS. Baiklah, mari kita saksikan video pembelajaran untuk mata kuliah statistik kelautan berikut ini. Selamat menyaksikan. Ini kalian tahu nanti semester 3. Jadi ini saya hanya memberikan silabus pada saat kalian kontrak. Jadi mata kuliah punya kode mata kuliah itu Ilmu Kelautan IKW. Jadi mata kuliah wajib di semester 3. Jadi itu kode itu 233. Bobot mata kuliah ini 3 SKS. Jadi 2 teori, 1 praktikum. Prasyarat untuk mata kuliah ini tuh matematika. Jadi kalau sudah lulus matematika, nilai A atau B bisa tawar. Jadi mata kuliah statistik kelautan ini dosen yang mengajar itu ada 4 orang. Yang pertama yang penanggung jawab itu Profesor Firman Kesaulia, kemudian Dr. Ronald Hukubun, Pak Muhammad Farul Barcinta, dan saya Dr. Immanuel Sokota. Jadi capaian yang harus dicapai untuk mata kuliah ini, bagaimana semua mahasiswa mampu menyerapkan analisis regresi dan korelasi untuk misalnya dipakai untuk hal-hal yang berbau penelitian seperti trial dan skripsi untuk variabel kelautan dan perikanan. Mengenal mata kuliah ini pada silabus atau yang disebut LPS. Jadi
tahap awal itu adik-adik akan diajarkan tentang populasi. Jadi populasi itu kayak sampel, terus variabel independen atau variabel dependen. Nah, itu nanti yang kasih yang ini hanya itu penanggung jawab. Jadi pertemuan pertama sampai ketiga itu penanggung jawab yang kasih. Kemudian yang pertemuan berikut itu Pak Farul. Nah, nanti saya ada dua. Jadi saya tuh nanti kasih distribusi normal, uji regresi, uji hipotesis. Nah, yang saya akan bahas di sini tuh analisis regresi korelasi. Nah, jadi analisis regresi korelasi bisa dipakai untuk menghitung variabel-variabel yang berbau ekobio atau oceanografi dan tenggelam. Regresi yang dipakai biasanya itu regresi sederhana. Kalian tahu regresi sederhana itu seperti apa? Biasa tuh yang dia bilang yang dia rumus tuh Y sama dengan A tambah BX. Contoh kasus kalau adik-adik data di ekobio, biasanya tuh yang dipakai di ekobio itu kalau saya bidang minat ekobio, bidang ilmu biologi perikanan, dinamika populasi. Biasanya analisis regresi ini dipakai untuk menganalisis hubungan penyambung ikan. Nanti kita ketemu, jadi kalau dinamika populasi itu dia punya runutan yang dia harus lulus biologi perikanan dan analisis komunikatif. Nah, biasa regresi ini untuk nilai A dan jadi regresi ini ada X dan Y. Jadi misalnya untuk oceanografi di sini misalnya ikan dia punya misalnya kalau di tual ada orang tual di sini tual ada apa? Ini ikan. Soalnya di tual itu kan ada biologi perikanan ikan terbang, no? Nah, biasa ini dong hitung dia punya telur. Nah, di sini nih kalau untuk oceanografi dong lihat itu suhu, salinitas, arus. Nanti hubungan tiga ini terhadap ini itu signifikan hasilnya. Jadi kalau di regresi, kalau di saya bidang tuh penyamperan, jadi X tuh panjang ikan ya. Jadi panjang ikan tuh bisa panjang total, panjang standar, ekor, panjang standar dengan panjang cagal. Nah, di sini panjang, di sini berat. Nanti hubungan antara dua ini nih menghasilkan kurva yang ini. Dia begini. Jadi misalnya di sini berat, di sini panjang. Jadi hubungan antara ini harus dia punya korelasi R-nya tuh harus 0,97. Kalau 0,97 titik berat sama titik panjang harus dia mendekati garis ini. Kalau deskripsi
untuk mahasiswa yang yang ambil panjang berat, ikan yang diukur itu 100 ekor. Jadi harus ukur semua, timbang ukur semua supaya dia tinggi mendekati garis dunia. Kalau ukur 10, data 100 ukur 10, nanti dia tinggi. Nanti dia punya nilai ini bukan 0,97. Kalau 0,97 ini artinya apa? 0,97%. Jadi kalau kita isu begini, nanti di R tuh 0,50 ke bawah. Jadi kalau sampel 100 ukur 100 lalu sedikit. Kalau di PKL, kalau panjang berat itu sampel 100, jadi ukur 100 karena di PKL biasa kalau penelitian panjang berat itu harus ikan tuh kan ada 2, jantan dan betina. Jadi 100 ekor yang ketong ambil di nelayan itu ketong bisa pisahkan jadi 100 ekor, misalnya jantan 20, sisa betina. Nanti ketong bikinnya kurva kayak gini. Jadi kalau di PKL biasanya tuh kemampuan mahasiswa untuk menerangkan, menginterpretasikan data berdasarkan metode yang digunakan. Kalau mau pakai satu metode, nah itu dong harus menguasai metode dan cara pengambilan data pakai metode itu. Baik laman terumbu karang, penelitian laman terumbu karang, penyakit karang, semua itu dia punya variabel ada kan? Variabel. Biasanya independen dan dependen. Ada pertanyaan? Tanya saja. 1, 2 kan? No. Biasanya di sini silabus FPS yang dipakai itu, jadi setiap materi itu ada tugas. Biasanya kita kasih tugas itu yang kaitan yang rumus yang ini, yang simpel saja. Kayak penumpukan sampah di mana mempengaruhi yang dia punya nilai X itu sampah di beberapa titik di Kota Ambon. Kalau nilai Y itu dia punya pola sebaran yang paling banyak di mana. Yang ada penilaian nanti kita ketemu di sini. Saya mau tanya apa? Terus mau tanya apa? Tanya saya. Mana? Yang mau tanya apa? Tanya saya. Satu pertanyaan kan? Cukup nama? Betul? Asal ada? Oh, jadi karena di sini kita bisa ketemu itu ada 3 bidang ilmu, oceanografi, bioeko, sama tekla. Jadi nanti pada saat masing-masing dosen kasih materi, dia akan kasih contoh cara pengambilan data oceanografi, pengambilan data
pengambilan data arus. Macam arus di sela Taruku. Di sela Taruku tuh dia pengambilan yang mempengaruhi arus itu apa? Misalnya distribusi ikan di situ yang paling melimpah di situ, atau kan di sela Taruku kan, jadi dia punya nilai X itu bisa, kalau nilai X banyak kayak suhu pasti X1, salinitas X2, X3 itu biasa kelembapan. Dari semua nilai ini yang mempengaruhi nilai Y. Misalnya kelimpahan ikan di situ. Itu jadi regresi ini yang saya pun itu kan regresi sederhana. Kalau yang ini dia punya X ini banyak. Ini analisis multivariat X banyak. Dong regresi linear. Kalau regresi linear berganda dia X banyak. Multivariat kan kalau penelitian skripsi dia X bisa 10. X10 penyelesaian yang didapat tuh hubungan X yang Y itu dia signifikan di sini. Kalau dia pakai signifikan 0,05, kalau lebih kecil dari itu berarti korelasi antara hubungan arus dan kelimpahan ikan tuh dia kuat. Kalau dia lebih besar kuat. Jadi kalau mata kuliah ini diwajibkan bawa laptop. Kalau hitung manual atau bisa habiskan jam pelajaran. Hitung manual setengah mati. Kalau di laptop pakai Excel, cuma masukkan semua data di Excel, pakai dia punya program itu selesai. Semester dia katong ketemu dan ketemu masih mau tanya apa lagi? Terus mas, tanya saya. Jadi semua ini kalau ada data yang valid itu bisa hitung. Oke, boleh? Apanya? Apa? Tanya saja. Mungkin terkait dengan selisih dari data atau sampel penelitian gitu Pak. Iya. Kira-kira kenapa sih sampai ada selisih antara data yang dicatat dengan mungkin data yang dilaporkan secara resmi gitu? Selisih. Mungkin contohnya kalau kita ambil sampel misalnya tentang pengukuran ikan, sudah pasti kan data secara resmi kan sudah ada itu Pak. Resminya maksudnya yang mana? Mungkin dari penelitian sebelumnya begitu. Iya, jadi kalau misalnya kita ambil ikan, terus orang makan ikan cakalang, yang mana? Iya. Ikan ini kan ada sebelum datang penelitian kan sudah ada orang yang teliti kan? Iya. Dari tahun 1970 sekian sampai sekarang. Data panjang berat di Maluku dan di beberapa negara berbeda. Kalau ambil data ini macam bulan Januari sampai bulan Juni 2026 dan Januari 2000 sampai bulan Juni 2027 beda. Dan nanti kita ketemu di mata kuliah Sasi Kelotang di semester 3 nanti. Oke? Oke, terima kasih ya. Ya.